Hai kawan, bagaimana kabar kamu hari ini? Sehat kabeh kan ya? Kali ini Maman akan lanjut cerita serial drakor My Name, part terakhir. Nah, daripada kelamaan ntar ente bosen ya kan? Langsung miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan. Karena film adrenalin dimulai. Setelah mengenyos-nyos dadanya, Jiwoo pergi untuk menjenguk Kapten Cha Gi-ho nih Wan. Kata si Pildo, Kapten sedang dioperasi setelah akan dihabisi oleh seseorang, namun Kapten berhasil menembaknya. 현장에서 지문이랑 혈흔도 발견됐고 범인 곧 잡힐 거야. 팀장님이 놈을 쐈어. 도대체 왜 팀장님인 건지. 얼굴이 왜 이렇게 창백해? 잠을 잘 못 자서. Alhamdulillahnya Wan, operasi Kapten Cha Gi-ho berhasil dengan sukses. Sementara itu, Taeju mengabari Choi Moo-jin jika Jiwoo berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu. Dan dia memberi saran agar Choi Moo-jin juga menghabisi Jiwoo karena Jiwoo mungkin akan tahu kebenarannya. Dan setelah menjenguk Pak Cha Gi-ho, Jiwoo langsung mengobati lukanya dengan menggunakan staples Wan. Pemandangan apa ini? Sedangkan di kantor, Pildo setengah curiga jika kemungkinan Jiwoo ada sangkut pautnya dengan Dong Cheon. Hingga di keesokan pagi, Jiwoo berkemas memasukkan semua barang berharganya dan berencana akan menghilang. Namun saat dia keluar pintu, tiba-tiba Jiwoo dibekap lalu dicelup-celupkan ke wastafel yang penuh dengan air Wan. Walau begitu, 3 orang kroco yang salah pilih lawan itu pun akhirnya dihabisi oleh Jiwoo seorang diri. Sayangnya, di saat dia akan keluar, tiba-tiba Taeju menunjukkan batang hidungnya. Jiwoo sempat mengira bahwa Taeju lah pembunuh ayahnya. Namun sayangnya, walaupun Taeju juga sangat ingin menghabisi ayah Jiwoo, Choi Moo-jin justru turun tangan sendiri untuk membasmi para pengkhianat. Lalu tanpa banyak cincong lagi, pergelutan pun dipertontonkan. Jiwoo sempat kepepet dengan serangan Taeju, namun karena dia mempraktekkan apa yang diajarkan Choi Moo-jin untuk menyerang titik lemah musuhnya, kesempatan pun terjadi Wan. 이번 건 제대로 들어갔다. 니들 같은 새끼들도 사람이냐? Sementara itu, di markas kepolisian pusat, tim Satres Narkoboy mendapatkan informasi mengenai seseorang yang dirawat di kuil 5 hari yang lalu. Pildo dan kawan-kawan akhirnya berangkat menuju ke sana karena yakin bahwa itu adalah Choi Moo-jin. Namun saat membuka pintu, sontak saja dia pun langsung dimasukkan ke dalam ruang interogasi. Tapi saat ditanyai Pildo dan kawan-kawan tentang kelakuannya, Moo-jin malah menjelaskan bahwa di dunia ini ada 2 macam manusia, yaitu seorang pemangsa dan mangsanya. Begitulah dia menyebut Cha Gi-ho, di mana dia adalah pemangsa yang berpura-pura menjadi mangsa. Pildo lalu mencoba mendakwa Moo-jin atas peredaran narkoba serta pembunuhan yang selama ini dia lakukan. Akan tetapi, dengan bersombong diri, Choi Moo-jin bilang, "Ente nggak bakal bisa nangkep aneh, bro." 네가 날 그렇게 할 수 있을까? Dan di saat Pildo keluar, tiba-tiba
Sementara Jiwoo yang telah mendengar tertangkapnya Choi Moo-jin akhirnya datang ke tempat itu. Dan sepertinya Choi Moo-jin udah tahu kalau Jiwoo bisa selamat dan dia udah ngerencanain sesuatuan. Jiwoo pun masuk dan bertanya untuk apa paman tercintanya itu menyerahkan diri. Choi Moo-jin lalu menjelaskan bahwa dia ingin membuktikan dirinya nggak bersalah. Dia nggak pernah menusuk Gang Jae, juga nggak pernah menyuruh ngabisin si Cha Gi-ho. Pildo yang melihat perdebatan mereka berdua hanya pelongo-pelongo aja, Wan. Seakan menebak kok mereka udah akrab ya. Jiwoo lalu nyerocos bahwa mata-mata yang Choi Moo-jin tempatkan di kepolisian gak akan bisa menolongnya lagi. Di luar, Pildo nanya, kok kamu tahu ada mata-mata ya Jin? Kata Jiwoo, dia hanya nebak aja. Jiwoo lalu berterima kasih atas semua yang Pildo lakukan kepada dirinya, seperti sebuah salam perpisahan. Lalu kemudian... 오영사, 정보원이 있다는 거 알고 있었어? 한번 떠본 겁니다. 믿고 있는 게 있나 싶어서. 빨리 갔다 와. 할 일 많다. 고마웠어요. 선배, 어떤 상황이든 내 전화 받는 거다. 찾으시는 게 도광재 살인 사건 증거물 맞으시죠? Lalu, tim Satres Narkoboy nemuin rekaman CCTV mobil SUV Jiwoo mondar-mandir di sekitar lokasi kejadian. Di sisi lain, Pildo mendapat wasiat berkas dari Pak Cha Gi-ho yang hanya diserahkan khusus untuknya. Berkas itu berupa rekaman panggilan detektif Oh Ye-jin selama 3 minggu terakhir. Tim Satres Narkoboy mendapat fakta bahwa Kopral Oh Ye-jin selama ini telah menjadi mata-mata Dong Cheon. Mereka mengantongi bukti CCTV dengan nomor plat mobil milik kantor polisi serta rekam jejak panggilan tersebut. Akhirnya, Pildo dan kawan-kawan mengejar Jiwoo yang telah mengambil barang bukti pembunuhan Gang Jae. Jiwoo pun bisa menghindari kejaran Pildo dan kawan-kawan dengan lihai nyawan. Karena hilangnya barang bukti, Choi Moo-jin akhirnya bisa enteng buat nyedot udutnya, seraya bersombong jayawan. Teman-teman Pildo di Satres Narkoboy geram melihat tindakan Jiwoo yang mereka sangka selama ini adalah temannya. Sedangkan Pildo hanya lemes karena kaget banget, Wan. Tapi dia marah juga akhirnya dengan nonjok-nonjokin papan benang merah. Sementara itu, dari pertanyaan sekretarisnya kepada Moo-jin, diketahui, Wan, bahwa tindakan Choi Moo-jin yang menyerahkan diri itu karena dia ingin ngetes kesetiaan si Jiwoo. Dan untuk meredam amarah Jiwoo, Moo-jin hanya cukup menggendamnya saja. Enteng kan, Wan? Pura-pura nangis, udah selesai, Wan. Setibanya di markas Dong Cheon, Choi Moo-jin mendapat kiriman paket berupa jasad Taeju. Tubuh Taeju itu telah ditusukkan pisau balas dendam yang dikasih Choi Moo-jin untuk Jiwoo guna menghabisi orang yang menghilangkan nyawa ayahnya. Karena itu, Wan, sekarang Jiwoo telah menjadi buronan kelas paus yang akan dikejar polisi sekaligus Dong Cheon. Beberapa waktu setelahnya, Pildo mendatangi TKP penusukan Kapten Cha Gi-ho. Dia menemukan kwitansi pemakaman Song Joon-soo, nama lain dari ayah Jiwoo. Sementara itu, Wan, Jiwoo pergi ke pemakaman tersebut untuk menaruh abu jenazah ayahnya di sana. Jiwoo minta maaf kepada ayahnya karena dia nggak tahu kehidupan ayahnya yang berat selama ini. Jiwoo berjanji akan kembali lagi setelah dia memberikan ulti kepada Choi Moo-jin. Jiwoo lalu bergegas berangkat, namun di depan gerbang... aksi kejar-kejaran akhirnya dimulai. Sayangnya, Wan, karena ada Optimus Prime di depannya, Jiwoo akhirnya belok ke sawah dan terjatuh. Dia mencoba lari, akan tetapi... 손 들어. Jiwoo akhirnya bisa diringkus, tapi dia boleh mendapatkan pengacara dan bersaksi atas namanya sendiri, Wan, bukan nama palsu. Sementara itu di kantor Choi Moo-jin, pamannya anak-anak ini malah ingin Jiwoo dibebaskan bagaimanapun caranya. Choi Moo-jin yakin jika nantinya Jiwoo nggak akan bicara dan mengaku. Untuk itu, dia ingin Jiwoo bebas guna menyelesaikan urusan pribadi mereka.
Dan di dalam sel, Jiwoo diinterogasi dengan banyak pertanyaan oleh Pildo. Jiwoo lalu menjawab jika dia bukanlah pelaku penusukan Kapten Cha Gi-ho. Jiwoo mau menceritakan semuanya jika Pildo percaya pada dirinya. Akan tetapi Wan, Pildo gak akan percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulut Jiwoo. Keadaan juga menjadi terbalik di mana Jiwoo diinterogasi dalam ruangan khusus oleh Satres Narkoboy dengan ditanyai namanya yang sebenarnya. Akan tetapi, Choi Moo-jin bertindak sebaliknya dengan mengirim pesan lewat asistennya jika dia nggak akan membiarkan Jiwoo di penjara. Karena setelah Jiwoo bebas nantinya, Choi Moo-jin ingin Jiwoo sendirian datang kepadanya. Akhirnya, Jiwoo berhasil dikeluarkan dengan dibawa pergi ke rumah sakit untuk dirawat. Dalam perawatan itu, Jiwoo nggak sengaja melihat orang yang dulu sakau dan mempunyai tato Dongcheon. Karena ngerasa ada yang gak beres, Jiwoo lalu minta untuk diambilkan perban dan kemudian dia pun beraksi. 그래서 CT 봤더니 CT도 좀 많이 안 좋아요. 그래서 아니네 다를까 들어가는 게 나을 것 같아가지고 원래 오피 들어가는 게 나을 것 같아요. 예. Sementara itu, Pildo dipanggil oleh Pak Cha Gi-ho untuk diberitahu sesuatu. Dengan kesakitan, Pak Cha Gi-ho tiba-tiba... 오영사, 윤동훈이 딸이다. Yun Dong-hun sendiri bernama asli Song Jun-soo dari Satres Narkoboy yang Pak Cha Gi-ho kirim ke Dongcheon dan terbunuh 5 tahun silam. Sementara itu, Jiwoo berhasil membobol borgol yang mengikatnya Wan. Akan tetapi Wan, tiba-tiba saja Jiwoo lalu kabur ke tempat parkir untuk melarikan diri. Lalu saat akan kabur dengan mobil, tiba-tiba Pildo ngasih tahu jika dia sudah tahu semuanya karena diberitahu Kapten Cha Gi-ho. Dengan sekuat tenaga, Pildo mencoba menghentikan Jiwoo yang akan ngekill Choi Moo-jin seorang diri Wan. Jiwoo memaksa berbuat demikian karena dia telah merelakan hidupnya dan namanya untuk menangkap pembunuh ayahnya. Maka dari itu, dia akan menghabisi Choi Moo-jin tercintanya karena Choi Moo-jinnya itu telah menggendam dirinya. Namun, Pildo gak akan membiarkan hal itu terjadi karena hal itu bisa menghancurkan hidup Jiwoo. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja dengan tangan yang masih terborgol, mereka berdua kabur naik mobil. Mereka dikejar gerombolan Dongcheon sampai-sampai anak buah Choi Moo-jin itu melakukan adegan seperti film action barat. Pildo dan Jiwoo lalu berhenti di sebuah pantai. Pildo mengajak anak intel itu untuk menginap di sebuah motel pinggir pantai milik temannya. Pildo lalu melihat luka Jiwoo, namun Jiwoo bilang, "Aku nggak apa-apa, Mas." Dengan sedikit memaksa, Pildo lalu mengobati luka Jiwoo dengan penuh kasih sayang. Sambil mengoleskan betadin, Pildo berkisah jika dia selalu membawa pisau sepeninggal adiknya. Si Pildo ingin menghabisi orang yang membuat adiknya itu meninggoy jika dia menemukannya. Akan tetapi, selama menjalani hidup seperti itu, dia seperti menghancurkan hidupnya sendiri. Dan si Pildo berwejang agar Jiwoo nggak seperti dirinya itu. Karena merasakan masalah yang sama dan keadaan yang sama juga, akhirnya chemistry mereka timbul, Wan. Mereka saling sentuh, saling ngepandang, dan akhirnya melakukan perbuatan yang iya. Astagfirullahaladzim. Rinso mana Rinso? Pildo kemudian ngebujuk si Jiwoo agar menangkap si Woo-jin aja, Wan. Dan gak usah nghabisi dia, karena itu yang diinginkan ayahnya Jiwoo, sehingga dia rela mengorbankan hidupnya. Di lain tempat, Choi Moo-jin tengah stres dan teringat kebersamaannya dengan ayah Jiwoo. Suatu hari, Moo-jin, Dong-hun, dan Taeju kedatangan seorang remaja yang ingin bergabung dengan Dongcheon. Dong-hun menyuruhnya pergi, meskipun bocil itu tetap aja ngeyel ingin gabung. Kemudian, ingatan Choi Moo-jin melompat saat dia menemukan pistol polisi milik Dong-hun di mesin ketik.
Dengan senjata itu, dia lalu menghabisi Dong-hun karena telah berkhianat kepadanya, meskipun dia telah menganggapnya sebagai seorang sahabat. Tak berapa lama, asisten Choi Moo-jin datang untuk mengabarkan bahwa polisi menyiapkan surat penangkapan dirinya. Dengan kepala yang puyeng, Choi Moo-jin gak mau kabur dari penangkapan itu. Dia memilih menunggu Ji-woo datang kembali ke Dongcheon. Sebenarnya Wan, Choi Moo-jin ini sangat memegang teguh persahabatan yang setia. Akan tetapi, seringnya dia dikhianati membuat dia stres berat. Sementara itu, para polisi beserta Ji-woo berkumpul untuk menangkap Choi Moo-jin. Pildo berjanji jika dia akan setia menemani Ji-woo setelah kejadian itu dan jika persidangan membuat keputusan yang sulit untuk Ji-woo. Akan tetapi Wan, tiba-tiba saja Pildo pun tertembak dan tumbang di pangkuan Ji-woo. Dengan menegarkan hatinya, Ji-woo mengambil pistol Pildo dan pergi untuk menghabisi Choi Moo-jin. Rencana Kapten Cha Gi-ho, Pildo dan Ji-woo untuk menangkap Choi Moo-jin jadi sulit karena dendam telah menguasai Ji-woo. Ji-woo datang sendiri hanya bertemankan pistol yang sepi Wan. Tiba-tiba saja Ji-woo dikeroyok oleh orang-orang Dongcheon dengan ganasnya Wan. Akan tetapi dengan keahlian yang mirip seperti Black Widow, Ji-woo mampu menumbangkan para kroco di stage awal. Setelah berhasil membasmi mereka, Ji-woo naik lift dengan menodongkan senjata agar orang-orang Dongcheon gak mengikutinya. Ji-woo sempat melihat CCTV dan langsung aja Wan. Dan dengan terbukanya pintu lift, maka pertarungan stage kedua pun dimulai. Dengan ganasnya, Ji-woo menghabisi para kroco Dongcheon dengan mudah meskipun Ji-woo tengah terluka dan kelelahan Wan. Ji-woo kemudian memasuki ruangan tempat bos terakhir. Setelah saling menyapa dan saling menodong, di final stage, Choi Moo-jin memberikan mukodimah pertarungan Wan, di mana dia berkata bahwa Dong-hun adalah orang yang lemah. Dong-hun mempunyai banyak kesempatan untuk membunuh Moo-jin, tapi dia nggak mau melakukannya. Menurut Choi Moo-jin, hanya Ji-woo lah yang mampu melakukan hal itu. Ji-woo pun lalu memungut foto ayahnya dan Moo-jin. Sekarang, Ji-woo mengerti arti kata Choi Moo-jin dahulu dan dia memilih menjadi monster seperti Choi Moo-jin. Ji-woo mengambil keputusan itu karena telah kehilangan orang yang dia cintai sekali lagi, yaitu seorang di mana Ji-woo bisa berbagi rasa sakit. Lalu, pertarungan mereka berdua pun dimulai. Di awal pertarungan, Ji-woo nggak dapat mengajar Choi Moo-jin bahkan satu serangan pun Wan. Dengan sempoyongan, Ji-woo masih berharap menang, akan tetapi Choi Moo-jin berhasil melukai Ji-woo sekali lagi. Choi Moo-jin lalu menghujamkan senjatanya ke tubuh Ji-woo, akan tetapi Ji-woo berhasil menangkis serangan itu dan membalikkan mengenai Choi Moo-jin sendiri. Choi Moo-jin mengambil pistol balas dendam Ji-woo yang pelurunya sudah Ji-woo gunakan buat nembak di depan pintu. Dan akhirnya beberapa minggu setelah pertarungan yang menguras tenaga itu, Ji-woo akhirnya berhasil selamat. Dia mengunjungi makam keluarganya serta kekasihnya Pildo untuk berdoa.
Dan tiba-tiba lagi, dan tiba-tiba lagi. The end. Alhamdulillah Wan, akhirnya bisa kelar nyeritain serial ini. Nah, kalau kalian pingin serial lain untuk diulas, langsung aja tulis requestan kalian ya Wan. Akhir word, ular besar penunggu goa. Maman mau ke pasar dulu, dadah.